Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Berjumpa kembali di hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021. Menjelang kemerdekaan, SD Negeri Sutimara mengadakan perlombaan 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan. Silahkan bagi kelas 6B yang ingin mendaftarkan diri, sudah di-share linknya, membuat media pembelajaran, terutama membuat poster, ada yang membuat plastisin, boneka dari plastisin boleh, atau membuat boneka 2 dimensi dari kardus. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2. Bukunya sudah diambil. Tema 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Ya, ini Persatuan Rukun dalam Perbedaan subtema 1 dibuka pada halaman 7. Dalam tema 2 ini ada 3 subtema seperti tema 1. Subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, subtema 2 Ruang bekerja sama mencapai tujuan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Itu yang akan menjadi materi pada ujian akhir semester nanti. Ingat bulan September mungkin atau Oktober awal itu penilaian tengah semester disiapkan. Jangan lupa tugas-tugasnya yang sudah diberikan tanggal 15 tautannya ditutup. Ulangannya ulangan 1 2 3 harap dikerjakan. Tanggal 15 sudah tidak menerima jawaban lagi. Yang pertama ya, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Indonesia adalah negara yang besar dan terdiri atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, tak heran jika Indonesia mempunyai suku bangsa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan masalah bagi kita, karena perbedaan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kerukunan dalam perbedaan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan? Nah, untuk mungkin di sekitar kalian kan ada suku bangsa yang berbeda, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Sunda, tinggal bersama kalian. Nah, kalian harus saling menghargai, bersatu, jangan saling mengejek. Nah, ini ada sebuah bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, halaman 7, dibuka halaman 7. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mencapai titik puncak perjuangan dalam melawan penjajah. Di tanggal tersebut, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan tentang keputusan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Hal ini berarti bahwa proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan layak dihormati oleh bangsa lain. Kemerdekaan yang berhasil diraih bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dicapai melalui perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Setelah itu, kekuasaan beralih ke tangan Jepang. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Pengumuman itu disampaikan oleh PM itu Perdana Menteri Kaiso. Namun di balik niat baiknya, ternyata Jepang merahasiakan kekalahannya dari sekutu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu disebabkan karena dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus
1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang itu dijatuhi bom oleh Amerika di kota Hiroshima dan yang kedua di kota Nagasaki. Setelah itu Jepang menyerah kepada Amerika. Kedua kota tersebut hancur sehingga Jepang menjadi lumpuh total dan pada akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita kekalahan tersebut. Sultan Syahrir kemudian segera menemui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak. Jadi antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berselisih dengan Sultan Syahrir. Setelah mendengar penolakan Insinyur Soekarno, para pemuda mengadakan rapat. Hasil rapat memutuskan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sebuah daerah ya, dengan tujuan untuk mengamankan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ini. Halaman 8 ini halaman berapa? Nah ini ya. Dr. Andes Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang ya. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu dibawa diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dijemput kembali ke Jakarta. Dalam keadaan letih, Insinyur Soekarno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini Laksamana Jepang ya. Di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rapat itu memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, dulu itu namanya Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Tepat pada pukul 10 pagi waktu WIB itu waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno yang didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui media surat kabar harian Suara Asia. Di Surabaya adalah koran pertama yang memberitakan tentang proklamasi. Para pemuda yang berjuang menyebarkan lewat berita antara lain BM Dia, Sukaryo, Wiryo Pranoto, dulu itu bacanya ya, Sukaryo. Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sopiaan, dan Ali Hashim. Usaha lain untuk menyebarkan berita proklamasi adalah melalui penyebaran dan pemasangan pamflet, plakat, poster, serta coretan-coretan pada tembok dan kereta api. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak lama, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera tersebar ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Dulu belum ada media sosial, adanya koran. Nah ini ada, ayo berlatih di halaman 8 ini ya. Apa yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu? Kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Kapan kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu? Tanggal 9 apa ya tadi ya? Ya, tanggal 9 Agustus. Siapa yang pertama kali mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu? Siapa? Sayuti Melik, Sultan Syahrir ya. Di halaman 7 dibuka lagi. Mengapa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Karena kalau terpengaruh oleh Jepang, nanti diundur kemerdekaannya. Padahal Jepang sudah kalah oleh Amerika ya. Di mana proklamasi kemerdekaan dilakukan? Di
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Ya, ya benar. Dilihat lagi ya, ini. Makna proklamasi kemerdekaan. Nah, apa sih maknanya proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan suatu yang sangat ingin dicapai. Hal ini karena proklamasi kemerdekaan membuat bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa lain, dapat meningkatkan taraf hidup bangsa, dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, serta dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan suatu yang tidak ternilai harganya dan untuk dapat meraihnya dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Jadi dulu itu pemuda-pemuda seumuran SD, SMP sampai kakek-kakek pun berjuang. Kalau laki-laki membawa senjata, membawa amunisi, yang perempuan bertugas menyediakan makanan untuk berperang ya. Jadi saling bahu membahu zaman dulu. Dan itu sangat makanya kalian jika sekarang sudah menikmati kemerdekaan, sekolah mudah, beribadah dekat ya, harus disyukuri, harus kalian jalani kemerdekaan ini dengan baik. Jangan sampai kalian apatis atau tidak peduli dengan apa yang telah diperjuangkan oleh kakek buyut kalian. Ya, dulu itu untuk makan beras saja itu sangat berharga. Harus sembunyi-sembunyi dikubur dulu berasnya agar tidak diambil oleh Jepang atau ya dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke halaman 9. Ya benar ya. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani. Yunani itu benua Eropa. Yaitu proklamatio yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Dengan diproklamasinya kemerdekaan, suatu negara warga dunia akan tahu akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. Proklamasi merupakan tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraan yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Dulu itu Indonesia pada awal merdeka itu hanya Sumatera dan Jawa. Lalu karena perjuangan terus-menerus sampai tahun di atas 1945 sampai pada kita berhasil merebut Papua Barat. Pada dasarnya, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain dan membentuk negara baru yang merdeka dan berdaulat. Hakikat kemerdekaan suatu bangsa mengandung arti kebebasan dari ikatan dengan penjajah dalam berbagai masalah. Kemerdekaan juga mengandung arti hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan negara yang bersangkutan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan, derajat, serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan harus mempertahankan kemerdekaan yang telah diraihnya.
Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa sebagai cita-cita bangsa yang telah lama diperjuangkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai sifat-sifat yang memberi harapan dan kesejahteraan yang tidak terlepas dari masalah waktu lampau, kini, dan yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kita harus mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan yang telah direbut atau diperjuangkan dengan air mata dan darah kita sia-siakan. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia yang mengorbankan semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk dapat memperbaiki nasib dalam menciptakan kesejahteraan lahir dan batin. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pemberi inspirasi bagi bangsa Indonesia yang mengembangkan pandangan bangsa, cetusan jiwa, serta pikiran untuk berjuang terus guna mewujudkan cita-cita bangsa. Proklamasi adalah revolusi karena tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan saat itu penjajah tidak ada lagi. Hal ini berarti seluruh struktur yang ada sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dirombak dan diganti dengan struktur baru untuk menuju hari depan yang lebih baik. Nah, ini ada ayo berarti. Mengapa proklamasi kemerdekaan sangat diinginkan oleh bangsa yang belum merdeka? Karena apa tadi? Ini di halaman 8. Karena dengan proklamasi kemerdekaan membuat bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa lain, meningkatkan taraf hidup bangsa, dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, serta dapat mengejar segala ketertinggalan yang ada. Yang kedua, apa tujuan diproklamasikannya kemerdekaan suatu negara? Ya, tujuannya kita cari. Nah, di halaman berarti yang masih sama ya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa, meningkatkan kecerdasan, ya, lalu mengembangkan potensi yang ada dan terlepas dari belenggu penjajah. Jelaskan arti proklamatio. Proklamatio berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat atau warga negara, terutama tentang ketatanegaraan. Kapan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan? 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, kita ke selanjutnya di halaman 10. Nah, setelah tadi tentang kemerdekaan, ini ada penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga melakukan berbagai jenis adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuhnya. Jadi setiap lingkungan yang ada itu mempengaruhi bagaimana hewan atau makhluk hidup beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri. Ya, misalkan di sini hewan yang hidup di daerah dingin dengan hewan yang hidup di daerah tropis atau panas itu akan berbeda penyesuaiannya ya. Dan juga ada tumbuhan, ada yang hidup, ini contohnya ada yang hidup di air, misalkan di sungai, ada juga yang hidup di daerah kering atau gurun.
Kalau daerah kering di Indonesia itu salah satunya di daerah Nusa Tenggara. Tapi kalau sekarang sudah banyak air di sana. Tapi cukup kering. Tapi jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu cukup kering di sana. Yang pertama ada tumbuhan air. Tumbuhan air disebut juga hidrofit, hidro ya. Yaitu tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan. Salah satu contoh tumbuhan adalah enceng gondok. Di sini sebutnya enceng gondok ya. Apa enceng gondok? Enceng gondok mempunyai akar serabut. Akar serabut apa? Akar yang tidak mempunyai akar inti. Kalau yang mempunyai akar inti namanya akar tunggang. Berarti termasuk kalau akar serabut berarti salah satu ciri-ciri tumbuhan berbiji apa? Monokotil, yaitu berbiji tunggal. Tidak mempunyai kambium atau kulit kayu. Akar ini berfungsi untuk menyerap makanan yang larut di dalam air. Enceng gondok memiliki daun tunggal, bentuknya oval dengan pangkal runcing, berwarna hijau dan bertangkai. Kita cari saja ya. Kita cari enceng gondok. Kok nggak bisa? Ya. Eceng gondok. Oh, yang benar eceng gondok ya. Nah, ini tanamannya. Ini ya. Nah, ini pasti kalian sering di sungai. Ini bisa dibuat loh. Apa? Berbagai kerajinan ya. Eceng gondok jadi uang. Betul ya itu. Pokoknya inilah ya, kalian sering lihat ini di sungai. Tapi sungainya airnya yang tenang biasanya. Kalau air yang mengalir biasanya. Mana tadi ini? Mesti kayak gue tuh. Daun enceng gondok memiliki lapisan rongga. Daunnya itu ada rongganya ini. Rongga udara sehingga dengan mudah membuatnya mengapung di atas air. Yang kedua ada tumbuhan di daerah kering. Ini enceng gondok ya. Tumbuhan kaktus biasa tumbuh di daerah padang. Kaktus, tahu kaktus? Kaktus. Nah, ini kaktus yang kecil-kecil. Nah, kalau di gurun itu yang ini. Kaktus, manfaat kaktus bagi kesehatan tubuh. Mantap. Tumbuhan kaktus biasa tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus mempunyai satu akar yang lurus panjang masuk jauh ke dalam tanah. Akar-akar ini menghisap air hujan sebelum air hujan itu menguap. Air yang telah terhisap disimpan di dalam batangnya yang gemuk kayak ini. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan turun, batang kaktus membengkak. Di musim kering, perlahan-lahan batang kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering. Wah, berarti kalau kaktus sekali hujan, kan gemuk ininya, tersimpan air di dalam ini. 2 tahun tidak hujan masih hidup, hebat sekali. Nah, itu tadi kita telah mempelajari tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan, bagaimana proses kemerdekaan itu terjadi. Lalu ada juga bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Ada lingkungan air, contohnya itu enceng gondok, dan ada juga lingkungan kering atau sedikit air, yaitu kaktus. Setelahnya
kalian bisa mengerjakan latihan ya. Ingat beda. Latihan pembelajaran 1 di halaman 11 ya. Bukan ulangan ya, latihan pembelajaran. Ini maksudnya penugasan. Di halaman 11. Absen 5 dan isinya 5 dikerjakan, diupload, diunggah ya. Lalu bagi kalian yang akan mengikuti perlombaan merayakan kemerdekaan, cepat-cepat diikuti karena sudah tanggal 7, tanggal 14 ditutup perlombaannya. Lumayan untuk uang jajan kalian loh itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.